Masih bersama kami dalam Fakta Terkini menuju Istana, dan di sini saya Enji yang akan kembali berbincang dengan narasumber kita hari ini. Dari Litbang Kompas ada Mas Iwan, dan juga selaku pengamat politik ada Mas Arifki atau Mas Rifki ya. Baiklah, kalau tadi kita membicarakan mengenai sejauh mana sudah perolehan suara ini sudah terlihat. Kalau tadi 68% ya Mas ya, berarti kalau sekarang ini sudah makin naik ya? Ya, sekarang data terbaru ini sekitar 74% ya. 74%. Dan untuk paslon urut 2 itu sudah hampir 59%. Oke. Dan ini saya dapat informasi katanya sudah 75 ini Mas katanya ya. Berarti ongoing terus-terusan ya. Betul ya, sekitar 75. Ya, artinya kalau sudah 70% ke atas itu data sudah relatif stabil begitu ya. Artinya data-data yang masuk itu relatif tidak akan mengalami perubahan yang signifikan hingga nanti finalisasi di 100%. Kemungkinan seperti itu. Dan kalau dilihat dari historis sebelumnya memang begitu 70% itu tidak banyak perubahan. Ini kan sudah termasuk kalau yang tadi kita bilang 75% adalah untuk pasangan calon capres dan cawapres. Berarti untuk partainya juga sudah terlihat ya Mas ya, untuk siapa? Untuk sementara, karena kalau dalam quick count kita itu kan yang dihitung pertama itu kan adalah pilpresnya dulu, baru nanti untuk DPR RI-nya. Nah ini kalau di tingkat 1 ya DPR RI untuk nasional, itu data yang masuk baru hampir 12% gitu ya, tidak sebesar di data pilpresnya begitu. Ini yang mendominasi adalah PDIP. Kalau kita sebut 3 besar itu adalah 1 PDIP, itu 19%, sekitar itu ya. Lalu Golkar itu 14,62%, ketiga ada Gerindra, ini 12,98%, dan keempat itu PKB, gitu ya. Ini 4 besar, dan kelima itu Nasdem. Oke, kelima itu dari 24 total partai nasional ya, kurang lebihnya Mas. 18 ya, kalau 24 kan sama partai yang di luar. Aceh. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang Mas Rifi, kalau kita melihat tadi data dari Mas Iwan bahwa yang pertama ini partai, walaupun masih ongoing ya Mas ya, tapi masih 12%. Benar, ini adalah PDI Perjuangan gitu. Sementara pasangan capres dan cawapres yang mengusung, yang diusung adalah untuk Ganjar, ya kan? Kita bisa melihat bahwa di sini beliau bukan ada di posisi yang pertama gitu, tapi apakah mungkin dengan terpilihnya paslon tertentu yang sekarang kita lihat adalah Prabowo Gibran yang diusung, akankah menjadi peluang bagi Ganjar dan juga Mahfud ini untuk menjadi oposisi? Karena kalau diingat dari beberapa penempatan mereka selama debat-debat kemarin atau selama 3 bulan masa kampanye, terkesan bisa dibilang tidak Mas abu-abu gitu. Sementara 01 tegas menyatakan perubahan. Kalau 03 bagaimana menurut Mas Rifki? Ya, kalau kita melihat dari narasi yang digunakan oleh 03, ini kan masih abu-abu ya. Kalau kita melihat landscape-nya Prabowo Gibran kan jelas keberlanjutan. Ini bukan hanya keberlanjutan ideologisnya Pak Jokowi, tapi juga biologisnya Pak Jokowi kan. Dan sedangkan untuk konteksnya 01 kan jelas perubahan, menentang apa yang dilakukan oleh keberlanjutan. Sedangkan 03 kan masih memainkan narasi yang masih terkadang dia itu perubahan, terkadang dia keberlanjutan. Mungkin jelasnya ketika Prof Mahfud mundur dari kabinet. Tapi kalau kita melihat posisi dari apakah track dari partai yang akan dipemenang di pemilu 2024 ini, apakah PDIP mengambil oposisi, saya rasa ini udah jelas sikapnya. Artinya dengan ketika misalnya PDIP kalah di Pilpres, saya memungkinkan PDIP akan mengambil oposisi. Karena memang sikap ini yang mungkin yang menguntungkan bagi PDIP, karena memang secara elektoral dia udah berkuasa 10 tahun. Dan apakah mungkin dia juga akan masuk ke pemerintahan tapi nggak nyaman dengan Gibran gitu. Artinya tentu lebih baik bagi PDIP menjaga ruang ini untuk mempersiapkan 2009. Berarti bisa dibilang kalau 01 yang secara tegas dari awal menyatakan berlawanan dengan apa yang sudah dijalankan pemerintah sekarang, 01 bergabung dengan 03 menjadi oposisi, benar begitu? Kalau misalnya secara Anies dan Ganjar mungkin saja, tapi kan partai politik belum tentu. Koalisinya. Kan koalisinya kayak Nasdem, PKB, artinya apakah kuat untuk berkuasa? Artinya ini tantangan juga bagi ini 01 03 ini. Oke, mungkin mentalitas PDIP oposisi ada kan, karena PDIP terbiasa beroposisi. Tapi apakah Hanura, Perindo nantinya, PKB, Nasdem, apakah ini oposisi? Karena oke secara elit dia oposisi, tapi secara partai politik kan nggak mungkin. Ini yang jadi tantangan ke depannya, apakah nantinya PDIP mengambil oposisi diuntungkan, karena jelas dia itu adalah pemisah antara oposisi dan yang berkuasa. Tapi partai-partai kecil bagaimana? Kayak Perindo dan juga Nasdem, PKB, lebih diuntungkan dia masuk pemerintahan. Oke, untuk posisi oposisi sendiri di sini dengan pemilu 2024 ya Mas, semuanya. Apakah oposisi ini akan sebegitu kuatnya untuk 5 tahun ke depan? Kalau
pilihan politik oposisi diambil PDIP akan kuat. Tapi kalau misalnya PDIP masuk ke pemerintahan itu pecah lemah lagi. Karena intinya kita juga akui ya bahwa partai yang jago oposisi itu PDIP. Karena ketika PDIP berkuasa, tidak ada partai yang cukup jago seperti PDIP beroposisi. Dari sekarang kita melihat bagaimana sudah perhitungan suara sudah 75% dan juga ongoing. Tadi juga sempat kita membicarakan mengenai kantong-kantong suara ya Mas ya. Sekarang kalau kita melihat kantong suara dari pasangan calon tertentu, mungkinkah ini mempengaruhi yang namanya bisa dibilang perubahan perhitungan cepat yang masih tersisa tinggal 25% lagi Mas? Akankah nanti ada ketimpangan gitu atau ya seperti tadi Mas bilang, stabil? Ya kalau sudah 75% itu relatif stabil ya, artinya di gugus pulau itu relatif tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Tapi kalau dari data terbarunya kalau kita lihat ya, ini pasangan 02 itu memang mendominasi di seluruh gugus pulau yang kami riset. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Papua gitu ya. Di mana yang paling rendah? Itu yang, ini kalau secara keseluruhan itu 02 Prabowo Gibran itu 54% di seluruh gugus pulau. Artinya dia mendominasi di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Untuk sama ya, untuk 01 itu 22% dan Ganjar Mahfud di 14% sekitar itu. Dan kalau tadi kita bicara terkait dengan Jawa, Jawa itu memang dikuasai oleh Prabowo Gibran hingga saat ini. Bisa jadi tadi yang seperti didiskusikan sebelumnya, wilayah barat, tengah, dan timur, yang mungkin tengah itu menjadi perebutan antara PDI dan Gerindra mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa jadi memang itu terpolarisasi menuju ke arah 02. Oke, Mas Iwan kan tadi juga sempat berbincang dengan saya mengenai sudah berapa lama Mas Iwan ada di pusat penelitian seperti ini ya. Nah, dari kacamata pemilu-pemilu sebelumnya Mas, bisa nggak sih kita bilang bahwa, koreksi kalau saya salah, tapi untuk pemilu kali ini memang head to head-nya itu memang tarik-tarikannya jelas ada ketimpangan gitu dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya Mas? Ya, dari data. Memang tampaknya ini ya, cukup beda. Misalnya seperti tahun 2019 dan sekarang di 2024. Kalau 2019 itu kan sosok Jokowi itu benar-benar menjadi sosok yang kuat gitu ya di seluruh santero Nusantara. Bahkan kalau kita tarik mundur lagi 2014, kita melakukan riset sebelum Jokowi itu diajukan oleh PDIP, nama ini begitu sangat kuat di masyarakat dari barat sampai ke timur begitu ya. Hingga akhirnya Jokowi ini diajukan sebagai tokoh untuk maju ke Pilpres. 2019 dia juga sangat kuat begitu ya. Menjadi sangat menarik karena lawan politiknya juga kuat pada waktu itu gitu ya. Nah sekarang ini seperti disampaikan sebelumnya bahwa ada Jokowi dan juga ada Prabowo di sana yang akhirnya seperti bukan berat sebelah, tapi mereka memiliki kekuatan besar yang luar biasa dalam kontestasi saat ini. Berarti bisa dibilang nggak kalau gitu dilanjutkan untuk Mas Rifki, kemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini bisa dibilang ada bayang-bayang Jokowi yang dari dulu memiliki politik identitas yang tinggi? Ya, kalau kita melihat secara personal branding kan seluruh lembaga survei kan mengakui bahwa mungkin 2 tahun sebelum Pilpres 2024 ini, artinya bahwa approval rating atau kepuasan publik yang tinggi kepada Pak Jokowi setelah 80%. Kalau misalnya nanti Prabowo Gibran menang, ini kan kita berasumsi dulu, meskipun datanya mendekati ya, Prabowo Gibran menang, artinya jangan main-main dengan kemampuan Pak Jokowi, artinya dengan kemampuan orang yang disukai publik lebih 80%, artinya kok berani melawan sih, artinya ini yang juga perlu tanda-tanda juga bagi para posisi lain, artinya ini juga akan menjadi simbol bahwa tidak bisa main-main dengan Pak Jokowi. Artinya dengan narasi-narasi yang digunakan oleh Pak Jokowi, bahkan tanpa dia harus ikut berkampanye, dan dia bisa mengantarkan Prabowo Gibran. Ini yang akan kita lihat. Tapi yang paling menarik itu adalah memang Prabowo Gibran diuntungkan karena memang isu-isu maupun program kerja itu lebih ke keberlanjutan. Karena memang lebih jelas ke publiknya. Artinya misalnya Pak Jokowi secara infrastruktur, program-program kesehatan dan lainnya mungkin mengena bagi publik ya. Artinya dengan sehingga Prabowo Gibran lebih enak, kita lanjutkan aja Pak Jokowi. Tapi bagi 01 maupun 03 bingung karena mungkin masih berjanji ya, masih ketika saya terpilih akan lakukan ini. Maka mengkomunikasikan, meresonasikan dengan publik susah. Nggak bergetar hati publik ketika 01 dan 03 mengambil hati publik untuk bisa mereka dipilih di 2024 ini. Kalaupun seandainya dari debat ya, kita misalkan dari data yang dari debat gitu sudah disampaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dari yang katanya keberlanjutan pasangan 02 yang tidak disebutkan untuk diubah itu apa ya Mas ya? Apa mungkin ada datanya atau mengamati soal tertentu? Diubah maksudnya gimana? Diubah untuk untuk
program kerja ke depan yang tidak sesuai dengan Jokowi? Oh, tidak ada yang diubah ya. Artinya kalau kita melihat dari programnya Prabowo Gibran kan yang memang terlalu menonjol, artinya yang mungkin berbeda dengan Pak Jokowi itu mungkin makan siang gratis dan lainnya. Tapi kan kalau yang lainnya saya rasa dari debat pertama, kedua, ketiga Pak Prabowo ya saya setuju dengan Pak Jokowi, kita akan lanjutkan. Ini yang menurut saya juga akan menandakan bahwa Pak Prabowo itu mengincar publik yang suka dengan Pak Jokowi. Karena kan di Pilpres 2019 berkaitan dengan cawapresnya adalah anak dari Jokowi tidak? Salah satunya kan memperkuat. Artinya getaran itu kan ada ibaratnya ada kepentingan ideologis soal keberlanjutan dan juga kepentingan biologis memperkuat di mana posisi dan arah telunjuk Pak Jokowi di 2024. Oh, arah telunjuk ya, agak serem juga nih bisa dibilang. Dan juga kemarin saya tuh sempat ada data selama debat itu, 5 debat itu berlangsung, ada data mengenai seperti ini. Berapa kali tiap paslon itu menyebutkan nama Jokowi, Mas? Ya kan, itu ada data yang menghitung sampai sebegitunya. Inikah jawaban apa yang tadi sudah disampaikan Mas Rifki mengenai seberapa krusialnya pengaruh Jokowi terhadap paslon tertentu? Iya, dari riset kita terakhir juga memang sosok Jokowi itu sosok yang positif ya bagi masyarakat. Karena penilaian publik terhadap kinerja pemerintah itu trennya cenderung terus meningkat. Bahkan di riset kita terakhir kan lebih dari 70% itu menyatakan terkait dengan atensi positif terkait pemerintahan Jokowi. Artinya apapun yang dilakukan Jokowi saat ini itu memberi sesuatu yang benefit bagi masyarakat, terutama kalau mengenai bahwa itu yang benar-benar mengena gitu. Jadi benar disampaikan bahwa ketika pasangan 02 ini berusaha untuk meneruskan program yang ada di pemerintahan sebelumnya gitu ya, itu kan menjadi semacam kartu pas yang relatif mudah untuk mendapat hati masyarakat. Kalau data dari Litbang sendiri itu juga terpengaruh ya, Mas? Ya, karena memang kalau dilihat dari riset kita itu, bahkan jauh sebelumnya, Jokowi itu memiliki kans untuk memberi asupan suara kepada paslon siapapun itu yang ditunjuknya. Siapapun ya? Itu sekitar 17-18%. Oh. Itu angka yang relatif sangat besar begitu ya. Makanya bukan tidak mungkin kenapa Pak Jokowi itu secara tidak langsung memang tidak jelas ngomongnya atau sikapnya, tapi kan dari sikapnya ketahuan arahnya ke jaduan mana, dan itu bisa dibaca gitu ya sama publik ya. Melihat itu sebagai mungkin Pak Jokowi memang memilih ini gitu. Bisa jadi bisa kita raba lah bagaimana pergerakannya ya. Baiklah kalau gitu Good People, dan sejauh ini data yang kami peroleh bahwa dari data penghitungan suara cepat yang sudah masuk dari Litbang Kompas itu sudah 77% lebih, berarti masih ongoing ya sekarang ya, tapi terus bertambah dari yang kita memulai acara ini dari tadi. Nah sekarang Mas, kalau 77% itu seluas apa atau cakupan wilayahnya sudah sebesar apa untuk di Indonesia? Kalau 70% itu sudah timur mungkin sudah hampir 100% begitu ya, tengah juga demikian, terus yang barat ini yang sebagai kantong suara terbesar di nasional ini sebagai sampel kita, itu juga pasti sudah di atas 50% gitu ya. Artinya ini tinggal menunggu waktu saja untuk sampai 100%. Saya rasa kalau nanti sudah 90% gitu ya, itu data nggak akan jauh berubah. Gitu. Oke, berarti... Tapi ini secara umum kalau 77% itu sudah sangat mayoritas mewakili sampel kita di secara nasional. Tadi juga saya sempat membaca dan juga mendengarkan saya berbicara bahwa ada beberapa TPS yang dalam satu kotaknya itu bisa makan waktu 2 jam sehingga mengulur untuk waktu perhitungan suara. Betul. Itu biasanya kendalanya kenapa ya, Mas? Banyak, bahkan ada sejumlah temuan begitu ya. Begitu nanti dihitung ternyata tidak cocok antara jumlah DPT dengan jumlah suara yang masuk. Akhirnya terjadi pengulangan lagi. Itulah kecurangan-kecurangan, ada indikasi bisa dibilang gitu, Mas? Itu bukan kecurangan, mungkin karena kesalahan teknis biasa. Bisa juga kesalahan harusnya teknis, dia memasukkan ke kotak A, dia masukkan ke kotak B. Akhirnya missing seperti itu, akhirnya membuat penghitungan harus diulang lagi gitu. Ini kok ada sekian suara, ini kok lebih timpang, tapi kalau di total kok nggak sama misalnya begitu. Nah itu membuat akhirnya mulur-mulur seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Good People bersama dengan Mas Rifki dan juga Mas Iwan, kita juga masih akan menunggu untuk data yang masuk lebih banyak lagi. Sampai saat ini masih 77%, dan tentunya kami dalam Fakta Terkini Menuju Istana akan segera kembali untuk Anda.